Iya, sudah aktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya. Kita siang hari ini bisa ngobrol bareng, ngobrol santai setelah masing-masing guru mata pelajaran melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh berbasis daring maupun luring. Masih ada beberapa waktu jam dinas kita di sini. Nah, kita bisa manfaatkan ngobrol bareng. Kali ini saya mengajak bincang dengan para sahabat semua tentang isu nasional kemarin terkait dengan program sekolah penggerak ya. Yang beberapa saat yang lalu ada beberapa teman kita, saya juga mengikuti program mengikuti kegiatan sosialisasi. Barangkali dengan bincang-bincang ini kita tergambar, terbayang bagaimana sih solusinya besok, atau kita akan mengambil langkah yang seperti apa, mungkin gitu. Pak Alfitrianto salah satu yang mengikuti mendengarkan sosialisasi, Pak Arif, ada Pak Warno juga ya. Pak Warno tidak ya? Pak Imardi mendengarkan bincangan kemarin ya? Iya, mendengarkan baik ya. Ada terbayang seriwing atau terbayang dikit. Nanti teman-teman yang tidak sempat mendengarkan sosialisasi pasti akan mempunyai gambaran. Wah, sebaiknya ikut atau mungkin sebaiknya tidak. Diawali dari yang paling kiri dulu ya, nanti kamera saya arahkan kepada Pak Arif, nanti ke Pak Alfitrianto, Pak Suradi, Pak Warno, Pak Narno, Pak Imardi, dan Pak Herman sebelah kanan saya. Dari sebelah kiri saya dulu, Pak Arif, coba ceritakan gambaran tentang sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, saya hormati rekan-rekan kerja semuanya. Kemarin setelah kita mengikuti kegiatan sosialisasi dari LPIP tentang sekolah penggerak, sudah kita bisa dengar semuanya bahwasanya itu program yang sangat baik sekali dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan juga mobilitas sekolah yang cukup tinggi, sehingga dengan demikian nampak sekolah itu bergerak. Artinya ada peningkatan ya, ada peningkatan dari sisi hasil daripada proses pembelajaran yang nantinya akan diinginkan oleh LPMP tersebut. Dan kiranya bahwa nantinya seluruh sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak semuanya, dengan catatan untuk kali kedua ini mereka memilih atau sekolah-sekolah itu berkompetisi untuk diseleksi untuk menjadi sekolah penggerak. Diseleksi ya kata kuncinya ya. Untuk menjadi sebagai sekolah penggerak. Jadi kalau menurut saya ini sangat yang bagus sekali, kita termotivasi untuk bisa ikut berpartisipasi mengikuti program sekolah. Oke. Dari saya terima kasih. Jangan diselesaikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih informasi dari Pak Arif. Teman-teman yang kemarin tidak sempat mengikuti sosialisasi pasti dapat gambaran. Oh, seperti itu kira-kira sekolah penggerak. Ya, tambahan dari sebelah kiri Pak Arif Prasetyawan dari Pak Alfitrianto, coba versi Pak Alfitrianto gimana hasil yang didengarkan kemarin tentang sekolah penggerak. Oh ya, terima kasih Pak. Dari saya, kalau dari sosialisasi yang kita dengarkan kemarin, sekolah penggerak artinya kita sebagai sekolah yang berupaya untuk menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah kita untuk menuju pendidikan yang berkualitas ya. Walaupun sebagai mungkin untuk tahap pertama ini kita mungkin sebagai calon sekolah penggerak yang akan dibina, didampingi oleh tim ahli selama 3 tahun. Yang mungkin sebagai calon, setelah itu nanti baru ditugas sebagai sekolah penggerak setelah 3 tahunnya. Artinya banyak hal yang akan kita dapatkan kalau kita masuk sebagai sekolah penggerak ini.
Ya, mungkin beberapa pendampingan ini yang sangat kita perlukan. Mungkin kalau kita untuk saat ini untuk mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, mengikuti diklat untuk bidang pendidikan, mungkin tidak semua kita berkesempatan. Ya, tidak semuanya berkesempatan untuk bisa mengikuti itu. Baik walaupun sekarang sudah dibuatkan di PKB, ada yang kita mendaftar pribadi, ada yang melalui undangan dan segala macam, tapi mungkin memiliki kesempatan yang berbeda. Tapi kalau sudah kita menjadi sekolah penggerak nanti, artinya semuanya kita bergerak. Ya, bagi TK, semua TK akan bergerak untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Mungkin pandangan saya seperti itu, Pak, untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Alfitrianto. Versi dari kacamata Pak Alfitrianto demikian tentang hasil sosialisasi kemarin. Terbayang rasanya kok ingin sekali kita ya ikut terlibat di program itu. Ya, Pak Imardi ya, versi Pak Imardi gimana pandangannya tentang sekolah penggerak, lalu kalau diposisikan kita yang dapat informasi itu kita harus gimana nih? Barangkali Pak Imardi siap memberikan jabarannya. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya tidak begitu memahami baru hanya sekilas tentang sekolah penggerak ini. Yang mana sekolah penggerak ini, kalau saya lihatkan dari penjelasan dari SPMP kemarin, cukup bagus untuk mengembangkan program sekolah untuk lebih maju. Yang mana sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan dari hasil pembelajaran dari sekolah yang bersangkutan yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, adapun hasil yang diharapkan lebih meningkat itu adalah hasil literasi, kemudian hasil numerasi, pembelajaran tadi sekolah. Kalau ada pendampingan Lebih dinas LPMP ya. Dari LPMP, kemudian dibantu dengan pendanaan, saya yakin sekolah penggerak ini akan memajukan tingkat pendidikan di mana sekolah itu yang ditunjuk. Iya. Saya yakin itu. Yang selama ini kita sudah maju, mungkin menyempurnakan lebih baik. Saya rasa baik sekali diikuti sekolah penggerak ini agar sekolah kita terus bertumbuh dan maju. Sehingga cita-cita pendidikan kita tercapai pada usia kemerdekaan kita pada usia yang ke 100 tahun nanti. Saya rasa demikian, Pak. Iya. Kata kuncinya ada pendampingan dan pendanaan ya. Ya semakin kepingin rasanya ya. Pak Herman, Pak Narno, Pak Warno, Pak Sredi baru mendengar hari ini ya. Ya. Pernah dengar juga ya. Sebelum ke yang belum mendengar, sebelum kepada yang tidak mendengar kemarin, Pak Narno dulu yang sama-sama ikut mendengarkan waktu itu ya, hari Jumat sore. Silakan Pak Narno. Salam. Yang ada gambaran dari tentang sekolah penggerak kemarin, yaitu ada tentang pembebasan terhadap sekolah lain. Jadi nampaknya masih ada yang perlu disampaikan, yaitu kalau kita jadi sekolah penggerak dari hasil seleksi yang kita ditunjuk, kemudian kita didampingi dari tim ahli. Setelah itu setelah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, kemudian kita mengimbaskan terhadap sekolah lain. Kemudian dari hasil kemarin itu tentang pembiayaan, nampaknya ada yang disinggung-singgung, ada yang bertanya, saya dengar itu ada dana pendampingannya itu sebesar 150 juta. Iya, saya juga dengar. Saya kira itu Pak yang saya simak kemarin. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sunarno. Memang orientasi kita tidak kepada pendanaannya ya, tetapi pepatah Jawa itu ada istilah Jerbasuki Mawobeyo ya. Suatu program itu tidak terlepas dari pendanaan. Kita punya angan-angan yang tinggi tapi tidak didukung dengan pendanaan akan repot. Nah, kalau kita ingin berangan-angan percepatan yang dilakukan oleh sekolah seperti dikatakan Pak Imadi tadi itu, pasti akan tercapai karena
ada terdampingi, ada pendanaan. Nah, ini semakin rasanya kita kok pingin sekali untuk kegiatan itu gitu ya. Oke, sekarang saya minta pendapat yang hari ini baru mendapatkan informasi. Pak Suradi dulu, Pak Warna atau Pak Herman coba. Gantian aja, Pak. Pak Suradi dulu ya. Iya, Pak Suradi udah siap-siap itu. Silakan Pak Suradi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkenaan dengan program sekolah penggerak ini, ya saya sendiri belum begitu paham Pak ya. Yang jelas karena kemarin juga tidak mengikuti kegiatan Zoom meeting gitu ya. Dari beberapa pendapat kawan-kawan tadi, ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya salah satu tujuan daripada sekolah penggerak itu adalah meningkatkan visi dan misi pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian seperti itu ya. Nah, dengan cara nanti kemungkinan ya beberapa sekolah akan diverifikasi dulu. Nah, terus nanti ketika memenuhi syarat ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, jika memenuhi syarat nanti akan dibina ya, ada pembinaan dan segala macam. Nah, atau mungkin nanti setelah itu ada pengimbasan ke sekolah yang lain, saya juga tidak begitu paham Pak. Nah, sementara begitu dulu Pak. Ya, makasih banyak Pak Suradi. Tentang pengimbasan, saya sempat bertanya pada forum itu, ada di slide beberapa pengimbasan. Setelah saya konfirmasi, ada memang sedikit kewajiban pengimbasan. Tetapi kalau kita merujuk kepada sebuah program ini, bahwa suatu ketika semua sekolah itu sudah akan menjadi sekolah penggerak, maka kewajiban mengimbaskan tidak menjadi kewajiban mutlak. Karena setiap sekolah penggerak itu didampingi oleh tim ahli, namanya, tim ahli dan didanai, kan begitu. Nah, Saya tambahkan Pak sedikit. Iya, coba Pak Im. Saya tambahkan sedikit tentang sekolah penggerak ini, kemanfaatannya Pak. Iya. Kebermanfaatan atau keuntungan kita ikut dalam sekolah penggerak itu ada beberapa hal kemanfaatannya. Yang pertama meningkatkan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun kita coba meningkatkan. Kemudian meningkatkan kompetensi kepala sekolah juga termasuk di dalamnya, kompetensi bagaimana kepala sekolah mengembangkan sekolahnya. Di sana juga dibina mungkin Ya, dalam ada diklatnya 7 jam. Iya. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah. Nah, Dengan otomatis. Ya. Ya. Kalau kita mengikuti program ini, kita didampingi, guru-guru didampingi. Bagaimana kita mengelola digitalisasi sekolah kita ini? Ya. Mungkin didampingi oleh pihak LTMP demikian. Kemudian yang keempat, tim ahli ya, namanya tim ahli yang mendampingi itu ya. Kemudian yang keempat, kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan. Nah, ini manfaatnya menjadi katalis perubahan ya, perubahan bagi satuan pendidikan lainnya. Berarti kita di sini apa dikatakan oleh Pak Narno tadi, kita sebagai pengimbas ya, bisa nantinya kita sebagai pengimbas untuk sekolah lain. Kemudian mempercepat pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, di sana kita dibina oleh tim ahli bagaimana kita berkarakter kepancasilaan kan begitu. Dan yang keenam mendapatkan pendampingan intensif. Nah, ini yang penting tadi. Pendanaan tadi, pendanaan tadi tanpa ada kegiatan, tanpa ada suatu dana mustahil. Ini saya nyampaikan ini keuntungan kita. Dan berikutnya adalah memperoleh anggaran pembelian buku untuk bagi pembelajar dan paradigma baru. Di sini kita dituntut untuk berpikir secara baru bagaimana pendidikan kita ini lebih maju dari 1 sampai ke 2 langkah berikutnya di masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu manfaat-manfaat yang kita dapatkan apabila kita mengikuti sekolah penggerak ini. Demikian Bapak, saya rasa tambahan saya. Iya, waduh, ingin sekali ya rasanya kita ikut sekolah penggerak. Mudah-mudahan kalau kita bisa dapat kesempatan mendaftar, kita bisa ikut. Tapi ini baru angan-angan gitu ya, dari sebuah opini-opini. Kita dengarkan lagi opini dari yang baru kali ini mendengarkan. Saya tidak mengirim opini ya, tetapi pasti Pak Herman, Pak Narno, Pak Warno
mempunyai pola pikir sendiri. Nanti kalau ada teman kita yang hadir juga bisa kita mintain pendapat. Kali ini siapa dulu? Pak Warno dulu atau Pak Herman? Senior dulu, itu menghargai yang senior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kemarin saya juga tidak mengikuti meeting tentang sekolah penggerak. Tapi dari pendapat kawan-kawan tadi, rasa ini juga menarik sekali karena bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Kemudian ada ini peningkatan mau digitalisasi tadi kata Pak Im. Iya. Ini saya juga sangat tertarik sekali sehingga kita kalau bisa di sekolah kita sebelum kita sampai ke sana kita adakan dulu guru-gurunya kita ini tiap hari apa gitu Pak. Digitalisasi. Iya. Itu mendahului program. Kita mau didampingi kok. Ya, maksudnya biar kita nanti sudah bisa. Iya, betul. Kita respon dengan sudah mempunyai modal kompetensi awal. Karena kalau kayak kemarin ini kita hanya cuma cerita-cerita aja gitu loh. Jadi kalau kita langsung praktek itu kan bisa. Ya. Hanya itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Tambah ada banyak yang mendukung ya. Bisa tidak bisa kita digitalisasi, ya pasti kalau kita menjadi salah satu sekolah penggerak kita akan didampingi oleh para ahli itu, lalu kita didanai, maka yang tidak bisa akan menjadi bisa. Tapi apabila kita sudah mempunyai kompetensi awal, kita lebih dahulu memulai, itu menjadi kompetensi awal. KKM-nya punya intek ya, intek yang sudah memadai, maka apabila akan mendapat pendampingan, itu progresnya akan lebih cepat sekali. Aduh, luar biasa. Nah, kalau tadi senior punya motivasi yang seperti itu, bagaimana pendapat yang junior? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Intinya, karena dari awal juga pada saat Zoom meeting tentang sekolah penggerak itu saya juga tidak mengikutinya, tapi secara garis besar apa yang disampaikan dari Pak Arif, dari Pak Yanto, dari Pak Imadi, semuanya intinya program ini sangat baik dan sangat besar pengaruhnya terhadap keluarga besar seketika Klub tentunya kan. Tepat tujuan dari sekolah penggerak itu ya, kalau saya dapat informasi dari ya browsing itu intinya memang ya sekolah sekarang itu di zaman abad 21 maksudnya pelajaran abad 21 itu memang ya semuanya serba digital. Dengan serba digital otomatis semua guru, bapak dan ibu gurunya akan memiliki kompetensi digital nantinya. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mengikuti program ini, saya rasa ya rugi rasanya. Saya tidak dapat informasi yang disampaikan Pak Arif, sampaikan Pak Yanto dan juga disampaikan oleh Pak Im yang juga cukup jelas manfaat dari program ini tentunya akan intinya bagi saya pribadi ya. Karena kita untuk meningkatkan kompetensi diri kita, baik itu di dunia pembelajaran secara selama ini kita offline ya, manual. Apalagi sekarang dunia sudah digital tuh udah kemana-mana nanti lebih luas tuh. Benar lingkupannya gitu. Iya. Jadi saya rasa program ini cukup baik dan kalau bisa kita ikut serta dalam program ini. Oke. Itu saja Pak. Wah, udah tambah semangat ini. Siapa yang belum berikan pendapat lagi tadi? Padahal sudah. Tambahan lagi Pak Yanto, mungkin ada saya minta jika dikaitkan dengan kegiatan Pak Alfitrianto, Pak Busri yang kemarin mengikuti kegiatan penguatan kurikulum ya dari Kementerian Pendidikan yang di sana ada ada beberapa yang difokuskan ya yaitu tentang pengembangan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dimasukkan dalam kurikulum, serta pembelajaran yang kolaboratif tadi lintas kurikulum atau lintas jenjang semacam. Itu bagaimana kira-kira Pak Yanto? Ya, sekarang aja Pak ya, kita belum menjadi sekolah penggerak, sudah ada program itu.
Iya. Nah, apalagi nanti kalau kita sudah menjadi sekolah penggerak, sudah pasti semua komponen mulai dari KKSP kita pasti akan dibenahi. Pasti artinya akan didampingi untuk membuat suatu program yang betul-betul dapat mencapai visi dan misi kita gitu ya. Nah, kemudian pada kegiatan yang kami ikuti kemarin itu kan lebih ditekankan kepada pengembangan kurikulum kita pada kegiatan intra, ko dan ekstra itu memang betul-betul kita kembangkan secara maksimal. Iya. Nah, untuk kegiatan intra berarti kegiatan proses pembelajaran baik secara tatap muka ataupun jarak jauh ya seperti yang kita lakukan sekarang. Memang ditekankan kepada kompetensi literasi dan kompetensi numerasi peserta didik. Nah, bagaimana kita mengembangkan setiap kegiatan pembelajaran kita, langkah-langkah dalam pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa itu di dalamnya memang mengembangkan kompetensi literasinya. Bukan hanya sekedar literasi membaca, menulis, bukan seperti itu ya. Tapi memang lebih dikembangkan. Kita memahami literasi itu tidak dalam konteks yang sempit, tapi secara luas. Nah, kemudian numerasinya juga seperti itu, bukan numerasi sekedar hanya hitungan, angka matematik saja, tidak, tapi termasuk dalamnya infografis, tabel dan segala macamnya yang bisa menggambarkan analisis. Nah, dia baik literasi atau numerasi nanti itu mengarah ke bagaimana peserta didik kita dapat menganalisis suatu bahan sehingga dia mampu kompetensinya itu berkembang gitu Pak. Nah, itu salah satu yang untuk kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian setelah kita kembangkan dalam kegiatan intra tadi, berarti itu di dalam mata pelajaran masing-masing ya kepada Ibu. Setiap mata pelajaran masing-masing termuat kompetensi literasi dan numerasi. Oke, ini garis bawahnya Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya dari itu. Kemudian seperti yang dilakukan Herman tadi, bisa kita kembangkan dalam kelompok mata pelajaran, artinya mata pelajaran berbeda, ya tentu saja bisa. Nah, bagaimana kita mengembangkan? Pak Herman sudah tahan ini Pak Di Herman. sana kegiatan namanya co-kurikuler. Yes. Kegiatan co-kurikuler itu kegiatan yang kita rancang bersama nanti ya, kolaborasi dari beberapa mata pelajaran atau bisa semua mata pelajaran kita 11 ya, kita buat satu program kegiatan co-kurikuler. Tidak perlu banyak, menurut saya tidak perlu banyak, mungkin ada 1 atau 2 kegiatan, tetapi kita dapat berkolaborasi secara bersama. Artinya kita cari nanti KD-KD yang bisa kita kolaborasikan. Nah, misal sebagai contoh, misalnya kemarin kita sudah berbicara Pak ya, kita misalnya membuat buat AP, contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Mengembangkan apa namanya itu kalau di Pak Narno? Proses fermentasi. Iya, misalnya proses fermentasi dari bahan pangan ya, seperti ubi ataupun misalnya ubi kita sudah ada beberapa dalam kegiatan mata pelajaran bulog ya, anak-anak kita sudah menanam ubi. Kan masalahnya ubi itu kita olah, nah melibatkan mata yang lain, pelajaran yang lain, misalnya IPA. Dia melihat bagaimana penggunaan ubi tadi bisa diolah menjadi makanan yang lain dalam bentuk yang lain yang lebih bernilai ekonomis gitu ya. Nah, mungkin di sana mungkin gurunya membuat langkah-langkahnya seperti dari IPA, sudah memilih KD, kemudian dia buat langkah-langkahnya seperti ini. Nah, itu yang akan diambil penilaian untuk IPA. Kemudian nanti dari segi matematika, nah mungkin bagaimana langkah-langkah itu anak itu membuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau dalam bentuk apa, bentuk membuatkan bentuk diagram lingkaran misalnya atau diagram batangnya, dari semuanya itu mulai dari bahannya berapa ya, apa saja bahan semuanya. Nah, itu diambil misalnya itu kalau itu contohnya nanti di KD tentang statistika kalau matematika. Ya, kemudian kalau untuk
Pelajaran olahraga misalnya. olahraga. Ya, penjaskes misalnya Pak. Ya. Bisa nggak masuk di sana? Kalau menurut saya bisa saja. Ya, misalnya olahraga mencari KD-nya yang cocok itu tentang misalnya makanan sehat, ada nggak? Iya, pola makanan sehat. Pola makanan sehat. Pola makanan sehat bergizi dan seimbang. Nah, bergizi dan Kita seimbang. setuju itu. Mungkin bisa KD-nya di situ Pak. Ya. Nah, kemudian di bahasa Inggris ya bisa Nama saja, namanya. sangat bisa menurut saya. Ya. Misalnya teks apa? Prosedur, prosedur. Teks prosedur, bagaimana langkah-langkah membuat tadi kan? Ya. Disebutkan dalam bahasa Inggris itu kemudian di bahasa Inggris. Bahasa Indonesia? Ya lebih Pak, lebih Bisa, masuk lagi. bisa itu bisa Apalagi menghilangkan membuat Ah, iklan membuat penasaran. iklan. Iya, banyak. Kalau Juga kesenian kesenian sama dengan bahasa Inggris. Iya, oh iya benar-benar. Iya, saya bisa membuat iklan. Bisa seni budaya. Seni Mungkin ada budaya. lagi Pak. Kan Apa dari tadinya dari itu? IPA kan dari fermentasi dari KB. Nah, mungkin diolah lagi kan sudah dari KB, nanti dari keseniannya kan bisa jadi kan di keterampilan Merubah kesenian bentuk merubah lain bentuk kan KB itu menjadi yang apa lebih lagi? nilai ekonomis, yang bernilai lebih ekonomis. Ekonomis berarti ada bisa dimanfaatkan untuk guru IPS. IPS. Bisa menghitung berapa modal, Oke, berapa terjawab. omset, berapa Ya. macam. Jadi kaitannya kalau seperti itu kan kalau kita turun ke pembelajaran itu kan tematik gitu. Iya, Iya. dia Tematik gitu. kurikuler itu bisa dua Pak. Ada satu pemilihannya kita memilih tema, kemudian yang kedua kita memilih KD. Mungkin Iya. kita lebih cocok Lebih dengan KD ya. lah, dari KD. Jadi itu tadi. Nah, selama ini pernah nggak kita lakukan? Pernah. Tapi kita Pernah. berdiri sendiri-sendiri. Iya. Ya, tidak berkolaborasi. Tidak IPA berkolaborasi. buat sendiri. Istilahnya ini seperti kegiatan proyek begitu Pak. Iya, betul. Mungkin ini harus duduk bersama ya. Ya. Duduk bersama Duduk bersama semua dulu. guru. Ya. Kita buatkan apa topiknya dari kegiatan kokurikuler kita. Kemudian mana yang cocok KD-nya. Kalau tidak bisa 11 dulu, ya mungkin 5 materi. Ya. Bisa di kelas 7, 5 materi. Di kelas 8, 5, di kelas 3, 4. Sehingga semua materinya bisa berkolaborasi dalam kegiatan kokurikuler. Ya. Nah, kegiatannya kapan? Ya, tergantung kita Merencanakannya. merencanakannya kapan mau kita laksanakan. Ya. Ya, apakah bisa nggak kita melaksanakan setelah ujian semester misalnya pada kegiatan kelas meeting? Bisa saja. Iya. Iya, betul. Bisa saja. Karena kegiatan itu kalau namanya bersama, tentu pendampingannya bersama. Ya. Iya, kan nggak mungkin satu dulu saja yang mendampingi. Kalau sementara- bertanya dulu, biar lebih jelas. Iya. Silakan ini bincang dengan kita, Iya. santai-santai. Silakan. Pertanyaannya gini loh, setiap mata pelajaran itu kan KD-nya itu berurutan kan begitu. Nah, sedangkan dalam program kokurikuler itu satu mata pelajaran mencakup mata pelajaran lain. Nah, bagaimana susunan dari KD itu? Apakah kita memprogram sendiri sesama guru? Ini kan perlu dijelaskan kan, sehingga pada waktu tertentu bertemu semua, saling ketemu semuanya. Nah, ini nih yang perlu saya tanya. Apakah inikah yang harus kita diskusikan dengan Iya, benar Pak Timothy. Misalnya begini ya, untuk kalau kita rencanakan pas setelah ujian semester, berarti KD yang satu semester ini yang sudah kita lewati ini, itu yang kita pilih Pak, mana yang bisa. Jangan kita belum mengajarkan pada intra, ko-nya sudah kita ajarkan, tentu anak nggak tahu konsepnya, nggak tahu teorinya kan. Jadi kita belajar dulu intra, misalnya satu semester ini kita belajar 31, 32, 33, 34, 35. Oh ternyata di matematika yang cocok nanti KD 32 nih untuk ko-nya. Nah di bahasa Inggris ternyata oh saya KD 35 ini. Bisa saja nggak apa. Jadi itu sudah kita laksanakan dalam tatap muka terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau dari secara teorinya ya serapannya itu boleh juga antar jenjang. Tapi misalnya ada di kelas 2, ada di kelas 3. Nah, Bisa. ini kan mungkin untuk boleh, tapi kita kan mungkin agak kerepotan ya. Nah, tapi kalau bersama saya rasa enggak repot. Ya. Yang penting kita bagaimana mengelola anak. Karena kita PJJ sekarang, menurut saya ya kan sama saja dulu gitu. Jadi mudah. Kemudian untuk kokurikuler ini dia lebih cenderung ke bentuknya seperti proyek kalau saya lihat Pak ya. Berarti dia mengerjakan secara berkelompok.
Nah, tapi kalau sekarang kita PJJ mungkin nggak mengerjakan secara pribadi. Ya bisa saja yang jelas kita cari topik yang bisa dikerjakan sendiri. Jangan nanti topiknya harus dikerjakan bersama tapi dipaksakan kerja mandiri. Ya nggak bisa. Nah, pelaksanaan. Nah, ini apakah pelaksanaan itu dikerjakan anak di kelompok atau anak itu co-curricular datang ke sekolah kemudian didampingi oleh gurunya kembali gitu kan? Iya. Bisakah seperti demikian? Misalnya co-curricular itu berkelompok hanya mengerjakan di rumah dan kelompoknya mungkin lebih dari 3 atau 4 atau 5 kan? Nah, pada saat anak itu mengerjakan co-curricular, apakah anak itu harus didampingi oleh guru atau anak itu bekerja secara mandiri? Bisa Pak, bisa keduanya. Tapi sebaiknya kita dampingi agar tujuannya tercapai sempurna. Boleh? Saya tanyakan itu tuh terpaksa bapak sekolah berpikir 2 kali lagi. Biaya co-curricular gimana ya? Untuk co-curricular itu Pak, dia ada bilang syarat juga bukan syarat ya, tetapi kita meminimalisir biaya. Nah, kemudian untuk melibatkan misalnya kita buat kita mengolah kebun sekolah gitu nah buat campur itu nggak boleh juga Pak. Bukan nggak boleh ya tapi berisiko ya, kita memperkecil. Kita nggak boleh memforsir tenaganya terlalu jangan, bukan berarti dia tidak menggunakan tenaga gitu ya. Jangan nanti campur. Tadi masalah gurunya yang saya kita namanya bincang-bincang ringan mana tahu nanti timbul lagi ide baru ya. Iya betul. Nah, bagaimana dengan kegiatan ko-ana ini yang membutuhkan alat atau biaya untuk melaksanakan ko itu? Ya, itu tadi di awal Pak. Kita dalam bersama merencanakannya itu sudah kita pikirkan biayanya jangan sampai melibatkan orang tuanya yang memberatkan. Misalnya sekolah iuran 50-100 ribu, jangan. Bukan berarti juga harus gratis. Iya, kalau bisa kita memanfaatkan yang ada, Pak. Misalnya kita yang tadi implementasi ya, misalnya kan itu tidak menggunakan UB-nya sudah ada di sekolah, tinggal ambil. Tinggal mungkin peralatan masak ya itu bukan memberatkan, hanya meminjam di rumah. Merepotkan. Kemudian atau misalnya Pak, kita buat misalnya kita kan banyak pohonnya di sekolah ini. Gimana kalau ini kita olah menjadi kompos? Itu kan nggak banyak banget nih. Kita cuma membuat tempatnya saja, tempat penumpukan sampah tadi ya, sama mungkin kalau perlu ada bibit ya. Kalau ada ya. Nah, bibit ada sedikit. Operasional sekolah untuk membeli gula 1 kilogram untuk membuat fermentasi atau membuat apa tadi kompos itu ya kan menggunakan bibit larutan kimia itu ditambah gula itu untuk operasional sekolah bisa mendukung sekali. Sebelum saya lupa Pak Yanto, saya tambahkan sedikit. Tadi ada menyinggung tentang lintas jenjang, semua mata pelajaran. Jadi modifikasi pembelajaran berkolaborasi ini memungkinkan untuk lintas jenjang, tapi tidak bisa dipaksakan. Nah, bila mana ada yang bisa berkolaborasi lintas jenjang, bisa dilaksanakan. Jika tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang lintas mata pelajaran, kan kita ada 11 nih. Iya. Tidak mungkin harus 11 satu tema, 11 tidak semuanya bisa bergabung. Nah, barangkali ada beberapa satu tema boleh, yang lainnya cari tema yang lainnya lagi. Intinya adalah berkolaborasi untuk beberapa mata pelajaran dan beberapa lintas jenjang yang memungkinkan temanya atau kompetensi dasarnya. Kemudian tentang kegiatan co-curricular tadi itu, sebelum itu. Tentang urutan KIKD yang tersusun rapi berdasarkan nomenklatur ya 1.1.2, 2.2. Itu adalah penomoran dalam kurikulum nasional identitas. Dalam pelaksanaannya guru sebelum melaksanakan pembelajaran dia harus membuat analisis kompetensi dasar, manakah kompetensi yang sebagai prasyarat itu diutamakan terlebih dahulu, baru kompetensi seterusnya. Urutan KIKD dengan nomenklatur itu bukan urutan pembelajaran, itu adalah urutan kode, standar isi, dan kompetensi dasar. Waktu kita memberikan pembelajarannya, mana dulu yang menjadi kompetensi dasar itu diserahkan. Jadi kadang-kadang ini kok
langsung 3.1, yang 1.1-nya kok belum? Karena 3.1 merupakan kompetensi dasar prasyarat untuk mendapatkan kompetensi pada 1.1. Misalnya demikian, ini kasarannya ngomongnya. Terakhir tadi tentang yang kokurikuler, ekstrakurikuler dan intra, ko dan ekstrakurikuler, kita ingat bahwa dalam kalender pendidikan kita diarahkan ada kegiatan tengah semester ya, di sana ada ujian tengah semester, ada kegiatan tengah semester yang ini kita belum bisa mengimplementasikan semuanya. Kegiatan tengah semester itu biasanya kita hanya melaksanakan kegiatan ujian tengah semester UTS. Padahal dalam beberapa saya baca itu pada kegiatan tengah semester adalah bisa kegiatan namanya kokurikuler ini. Iya, untuk praktek dalam satu pekan itu pentas seni, pentas olahraga, berbagai macam yang dilaksanakan secara berkolaboratif setiap tengah semester ini bisa dilakukan. Jadi semakin kita membaca banyak referensi, semakin kita mengetahui banyak peluang yang bisa kita lakukan. Nah, jadi mulai kapan kita akan melakukan setelah kita mengetahui ini, mari bersama-sama kita merancangnya. Ya, bukan berarti kita mencari gratisan. Pendanaan sekolah mempunyai anggaran operasional sekolah yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga harus berorientasi pada sisi efektif, efisien ekonomisnya. Bila mana bisa gratis, ya nggak apa-apa, tidak harus diadakan. Tapi bila mana harus membeli bahan, ya harus dibeli. Atau untuk praktek-praktek tidak semahal seperti orang penelitian nuklir ya. Kita masih wajar saja membeli beberapa alat tadi. Oke, saya terinspirasi sekali dari diskusi Bapak sekalian. Mudah-mudahan wacana ini menjadi perangsang kita untuk menentukan kelak apabila ada kesempatan untuk mendaftarkan, kita bisa ikut. Saya memang menunggu kata-kata yang Bapak sebutkan itu. Ada titik-titiknya. Ikut ya. Ya harus semangat ikut. Oke. Karena barangkali sama dengan Bapak sekalian ya. Intinya kita nih butuh ilmu, kita nih ingin didampingi, ya, didampingi dan difasilitasi, didanai ya. Sekedar didampingi tanpa fasilitasi kan Iya. Nah, ini apa enggak udah bagus, udah didampingi ahli, difasilitasi dan didanai. Nah, kita tinggal ikut saja. Insya Allah ini tidak akan menjadi memberatkan kita karena kita sudah melakukan sebagiannya. Kita hanya mendapatkan pencerahan atau penguatan atau trik-trik baru aja. Bapak sekalian, kalau memang kita sudah ada gambaran ya, ini kebetulan karena hanya bincang ringan saja. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan? Barangkali udah sangat siang, kita mau undur diri semua. Itu saja Pak. Itu saja. Kita mulai ya, mungkin dari kita semuanya. Nampaknya karena pemerintah memprogramkan AM itu ya, ANBK, maka pembelajaran itu lebih ditekankan kepada literasi dan numerasinya. Ada kaitannya juga ANBK dengan program ini. Ya, Saya yakin Pak, kawan-kawan kita semua semangat ikut semuanya. wis. Yakin saya. Karena dari Gambarannya dengan kita menggunakan dari mulai ujian secara menggunakan media online itu, kawan-kawan udah pada gregetan. Saya lihat Bu Fitri yang kayak gitu aja udah mau dicoba semua ya kan. Wah, Udah bisa malah. Pak Narno aja dari nggak bisa, walaupun banyak tanya, tidak bisa. Pak Im yang selalu bertanya itu bisa Pak. Akan nih yang sudah bisa ini kadang mau bertanya bingung. Ngumpul juga bingung ini siapa ya. Kalau dapat. ya, Kalau belajar itu Pak sampai batas ada harus kita pelajari. ya. Belajar itu tidak ada batasan. Karena ada kendaraan terakhir. Sampai kendaraan terakhir. Saya tidak perlu menyatakan kita siapa, tetapi ternyata bahwa di ruangan saya ini sekarang membuktikan bahwa kita adalah guru penggerak ya, dan guru pembelajar. Buktinya apa? Tadi Pak Herman menyatakan Pak Narno, Bu Fitri, ya, Pak Imardi, yang tadinya ada kesulitan,
mau bertanya. Intinya apa? Kita mau belajar. Dan kapan batas usia belajar kita? Kata Pak Or tadi kapan? Sampai kendaraan terakhir. Kalau dikatakan ada Pak Mutakin di sini cocok, Pak Ustadznya mengatakan bahwa belajar itu dari ayunan sampai ke yang lihat. Kalau kata Bu Mary Fitria, long life for education. Itu kata Pak Suladi juga ya. Kita lihat Dewinya udah mulai boleh. Saya lihat kan, nggak mau udah boleh apa? Alhamdulillah. Jadi saya lihat tuh, Nah, karena dengan kegiatan PJJ ini saya lihat antusias kawan-kawan itu memanfaatkan media online itu udah mau gitu kan. iya. Jadi kalau kita tidak mau coba, di satu sisi kita lihat di sini semuanya masih muda lah. Cuma rambutnya putih Pak. Kalau umur masih muda lah. Umur masih muda. Ya. Masih muda terus. Jadi dengan pertama di sini kita mengutamakan kekompakan, kerjasama, dan tidak saling membantu. Jadi Saling tidak membantu. Tidak ada apa. Jadi kawan mau minta tolong tuh tidak sungkan-sungkan gitu kan. Betul. Nah itu yang jadi teamwork kita tuh udah ada. ya. Dasarnya sudah Dasarnya ada. sudah ada. Jadi untuk sekolah penggerak itu butuhnya teamwork. Jadi kalau kita kompak sudah ada dasarnya, insya Allah akan. Tapi kalau sudah, aduh malas tak, belum mencoba sudah bilang, aduh, udah bilang aduh, udah repot untuk Yang lebih parah lagi, alah. lebih parah lagi. Itu energi positif kita bisa langsung jatuh Pak seperti itu. Ya semangat kita. Nah, misalnya kan kita baru mencoba dari mulai penggunaan itu Pak dari dulu ya tidak banyak buku yang kayak gitu aja antusias sangat luar biasa walaupun mengganggu. Ya betul. Oke, Bapak-bapak sekalian, saya terima kasih sekali banyak inspirasi pada siang, ya pagi menjelang siang hari ini ya. Udah jam berapa? Waduh, udah sangat siang sekali. Terima kasih pelayanan kita hari ini pada peserta didik sudah terselesaikan semua. Perlu saya sampaikan kepada tim kami, rekan-rekan semuanya bahwa hari ini saya sudah mendapatkan 2 laporan dari guru bimbingan konseling yang didampingi oleh 2 orang mahasiswa. Mereka baru saja selesai melakukan home visit atau kunjungan ke rumah, menelusuri kendala pembelajaran jarak jauh. Beberapa catatan penting dari beliau, Bapak Adina dan Pak Krisna dan 2 orang mahasiswa, bahwa kita segera akan memberikan beberapa alternatif solusi, dan itu memang menjadi kebutuhan kita dan hak peserta didik. Meskipun kita belum bisa memberikan pelayanan dalam 100% atau penuh ke atas, kata pepatah Melayu, tidak penuh ke atas, penuh ke bawah jadilah. Daripada kosong sama sekali. Ya. Iya, andai kata diambil oleh Pak Imardi menjadi sebuah penelitian, diambil oleh yang lain bisa menjadi kajian yang lain, diambil oleh bimbingan konseling menjadi sebuah tulisan atau artikel. Saya bisa juga Bapak mau ngambil sisa apa ya? teknologi, Pak. Pemanfaatan teknologinya. Saya mau ngambil artikelnya ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi belum. Saya ngasih semangat dulu, Pak. Tunggu, setelah saya tutup salam ada kasih semangat ya. Waduh, saking semangatnya ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tutup ini apa namanya? Live streaming ini boleh dikasih lambang atau gerakan atau pose semangat Bapak sekalian. Gimana caranya? Menuju semangat sekolah penggerak 2021. Oke, begitu ya. Oke. Ya, Yang ngomong semangat. saya. Ya, saya yang menyampaikan itu, Bapak sekalian mengatakan semangat ya, tangan mengepal. Apa biasa? Jangan bergerak. Oh, bergerak. Iya, Oh, bergerak. semangat menuju sekolah penggerak. Bergerak. Dijawab 2021. Dijawab apa? Bergerak. Bergerak. Oke. Oh. Mulai ya. Ya. Tes dulu sekali. Ya biarkan saja tanpa edit. Loh, ini memang reality show. Reality show. Oke. Menuju sekolah penggerak tahun 2021. Wah, udah sangat kompak, nggak perlu saya ulangi kembali. Terima kasih Bapak sekalian. Kita akhiri
live streaming hari ini bincang ringan tentang sekolah penggerak dari SMP Negeri 30 yang terwakili oleh beberapa sahabat kami. Dari sebelah kiri saya Pak Arif Prasetyawan SPD menjelang MPD kalau jadi kuliah. Sebelah kirinya Pak Alfitrianto SPD, ya, guru matematika. Sebelah menjelang S2 juga kalau jadi kuliah. Sebelah kirinya ada Pak Surat, maaf, belum. Sebelah kirinya ada Pak Suradi, ya, SPD Ing. Nah, ini spesiali ada pada pakai ing-nya, ya. Dari ing-nya saja kita sudah bisa mengerti bahwa beliau adalah guru bahasa Inggris. Baru saja mendapatkan sertifikat guru profesional yang harus diklat selama 3 bulan di Kota Padang, dan setelah pulang dari sana alhamdulillah bisa mangecek bakso Minang. Di sebelah kirinya ada sebelah kirinya ada Pak Suwarno SPD, ya. Sahabat saya ini agak-agak aneh, ini dulu waktu kuliah jurusannya S1 kimia, ngajarnya matematika, tapi nggak apa-apa. Kan dulu ada program jadi namanya MIPA, matematika dan IPA. Kimia matematika. Suwarno SPD, ya. Di samping kirinya Pak Sunarno, ya, SPD, ya. Ini juga aneh lagi ini, ya. Tapi aneh juga tidak ajaib, aneh tapi luar biasa. Sahabat saya guru bahasa Inggris, tetapi mengajar sekarang IPA, dan sudah bersertifikat profesional. Sebelah kirinya lagi, wah, Pak Imardi SPD, sahabat saya, jurusan bahasa Indonesia, satu alma mater dengan saya Universitas Jambi. Dan orang tua yang semangat ini perlu menjadi motivator yang muda-muda. Terakhir, yang paling muda di ruangan ini Pak Hermansah, ya. Hermansah tidak pakai Y. Ulangi lagi, Pak Hermansah tidak pakai Y. SPD. Oh, Yanto. Oh, aduh, maaf Pak Yanto, saya tuakan ya. Pak Hermansah SPD, jurusan PJOK. Iya. Baik, pemirsa sekalian, saya akhiri sekali lagi. Terima kasih atas Anda telah menyaksikan tontonan ini. Silahkan diapakan Pak? Di like, share, komen, dan subscribe, karena kami akan mengupload kembali video-video lainnya yang terinspirasi, yang kreatif berikutnya. Assalamualaikum.